Fadel Bajideh menggelar konferensi pers khusus untuk mengklarifikasi isu yang menimpa kekasihnya Loli pada Selasa 10 September 2024 lalu. Ia didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Fadel Bajideh, secara tegas membantah isu-isu terkait Loli yang diketahui juga menyeret dirinya. Dalam kesempatan tersebut, selain menantang oknum-oknum penyebar isu untuk beradu bukti, Fadel Bajideh juga seolah mengisyaratkan bahwa ia tidak takut dilaporkan ke polisi. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani sempat sesumbar untuk melaporkan Fadel Bajideh beserta keluarganya ke polisi. Untuk mengetahui terkait itu semua, maka inilah 5 isyarat Fadel Bajideh diduga tidak takut dipenjarakan oleh Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Fadel Bajideh, kekasih Loli, secara terang-terangan menantang oknum penyebar isu untuk membuktikan semua tudingan yang dilontarkan terhadap Loli dan juga dirinya. Ia, alih-alih dirinya yang membuktikan bahwa ia tidak menghamili Loli, Fadel Bajideh justru menantang orang-orang yang menudingnya untuk membuktikan itu semua. Pada bilang, kalau memang itu tidak benar, kenapa Mas Fadel nggak bawa Loli ke rumah sakit untuk ngecek kayak gitu kan isunya. Nah di sini nih kami bingung, yang menuduh siapa, yang disuruh membuktikan siapa. Kita tahu asas hukum tuh siapa yang menuduh dia yang wajib membuktikan, atau siapa yang mendalilkan dia yang wajib membuktikan. Kalau memang orang-orang itu tuduh Mas Fadel melakukan yang tadi isu pengambilan itu, ya seharusnya mereka yang membuktikan dong secara hukum, yang bertanggung jawab terhadap perlindungan. Kan kita tahu bahwa Loli ini umurnya masih di bawah ya gitu ya. Nah, yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak itu keluarganya. Kok malah diminta ke Mas Fadel? Itu yang kita pikir agak blunder nih. Tapi ya masing-masing orang kan punya hak. Fadel Bajideh melalui kuasa hukumnya secara tegas menantang oknum penyebar isu untuk membuat laporan polisi terhadap Fadel Bajideh jika memang memiliki bukti bahwa Fadel Bajideh melakukan perbuatan seperti isu yang beredar luas di media sosial. Bahkan kami berani tegaskan, kami tantang bahwa teman-teman yang tuduh tadi silakan untuk upaya hukum. Kalau dirasa memang tuduhan itu benar, bawa bukti-bukti yang mereka punya. Bahwa selengkap mungkin bukti-bukti yang mereka punya untuk mereka upaya hukum mau kemanapun, kami persilakan begitu. Jadi biar jangan salah paham, kami jaminlah 1 juta persen bahwa Loli ini kan pendidikannya bagus, apalagi dari UK ya. Ya, untuk dituduhkan dia hamil dan aborsi, saya rasa orang dengan pendidikan yang bagus ini harusnya gak mungkinlah melakukan hal yang kayak gitu. Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani sempat sesumbar menyatakan bahwa ia akan melaporkan Fadel Bajideh dan keluarganya ke polisi. Lantaran Nikita Mirzani mengaku telah mengantongi bukti yang valid untuk menjebloskan Fadel Bajideh ke penjara. Namun, alih-alih takut dengan ancaman tersebut, Fadel Bajideh justru mengancam melaporkan oknum penyebar isu ke polisi, lantaran dinilai telah menyebarkan berita hoax. Lantas, seperti apa langkah hukum yang akan ditempuh Fadel Bajideh? Dan seperti apa reaksi Nikita Mirzani mendengar pernyataan tersebut? Kami sudah mencatat ada sekitar 6 akun nih yang sangat merugikan Mas Fadel dan keluarganya. Dengan demikian, sebagai langkah yang lebih serius, kami akan melakukan upaya hukum nih. Kami juga sudah menyiapkan admin seperti security selama 24 jam untuk melihat siapa akun-akun yang merugikan Mas Fadel, yang berkomentar negatif, karena kan pada faktanya kan belum ada nih salah tidaknya Mas Fadel melakukan tuduhan tersebut. Nah dengan demikian kami menghimbau netizen dan teman-teman untuk berpikir lebih bijak lah untuk melakukan komentar, untuk melihat isu-isu yang berada. Kalau upaya hukum nanti kita rembukin lagi, tapi dengan keluarga, dengan abang-abang di sini kuasa hukum kita.
Fadel Bajideh dituding menjadikan Loli sebagai mesin ATM alias memanfaatkan uang milik Loli. Menanggapi isu tersebut, Fadel Bajideh secara tegas berani membuktikan bahwa itu semua tidak benar. Ya, menurut Fadel Bajideh, Loli tidak pernah mentransfer uang kepada dirinya untuk kepentingan pribadinya. Fadel Bajideh menambahkan bahwa sejumlah uang yang ditransfer oleh Loli hanya dititipkan lantaran Loli tidak memiliki rekening. Jadi kalau yang buat transferan itu kan gue punya ya sistem di ATM itu ada mutasi, nanti kita buktiin lewat mutasi aja, seperti itu, oke? Karena sistem nggak bisa diganggu, itu nggak bisa digoyangkan sama orang-orang, nggak bisa. Jadi kita lewat sistem aja mainnya, nggak pinjaman di situ, jatuhnya kita dititipkan dan kita kasih langsung ke Loli, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada fitnah-fitnah di luar sana yang memang memfitnah cuman ada bukti di awal, kan belum ada di akhirnya. Jadi jangan lihat dari awal langsung dibilang kenyataan. Jadi dilihat dari awal ke belakangnya, sampai belakang kita ikutin ke belakangnya. Gitu, itu baru namanya finish. Kalau di awal udah dibilang finish itu berarti bukan ada proses di situ. Ya gitu. Itu ada bukti-buktinya di luar. Bukti-buktinya kita punya. Ada kok, kita punya. Mutasi kita punya Faktanya semua. bukan seperti itu. Iya. Kayak gitu. Jadi perlu kita tegaskan, ya Loli ini nggak punya rekening. Jadi justru kita ini dititipkan, klien kita dititipkan, dan kemudian itu pun sudah Kembalikan. disalurkan ke yang tertuju, bukan malah dipinjamkan kayak gitu. Ini cuma dititipkan kayak gitu. Tapi yaitu hal-hal yang dipelitirin dikit-dikit kemudian dijadikan seolah-olah fakta, yang itu kacau tuh. Makanya kita tantang lah, kalau memang mereka merasa itu melanggar hukum atau ada pidananya atau upaya hukum lain, kami persilakan bawa bukti-buktimu selengkap mungkin. Yep. Kalau enggak ya itu anggap aja isu. Ya udah pasti isu tidak benar lah. Yep. Dan nanti kita pun akan buktikan. Memang kan Loli itu di UK nggak ada rekening karena memang dia masih di bawah umur kan. Kalau mau bikin rekening pun belum bisa. Jadi mungkin hasil endorse ini dititipkan dulu ke Mas Fadel tapi sudah diserahkan lagi kembali ke Loli. Ya, silakan klarifikasi ke Loli. Jadi ya, jadi gini aja. Jadi gini, kalau misalnya kalian mau tahu tentang itu, silakan klarifikasi ke Loli karena gue nggak mau ngebaik-baikin diri gue di sini atau membenarkan diri gue. Jadi kalian tanya aja langsung ke Loli. Dalam konferensi pers yang digelar, Fadel Bajideh secara terang-terangan menghimbau bahwa ia tidak dapat dikalahkan oleh siapapun dan ia yang akan mengalahkan semuanya. Ia alih-alih menjadi air dalam permasalahan yang terjadi, Fadel Bajideh justru dinilai malah membuat suasana semakin panas. Lantas, seperti apa himbauan Fadel Bajideh? Dan seperti apa reaksi Yono Ine, sahabat Nikita Mirzani? Gue unstoppable, gak bakal ada yang bisa ngalahin gue. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, gue bisa ngalahin lu semua. Balik lagi kami tegaskan bahwa jika merasa isu itu mereka punya bukti, mau dari isu kehamilan, isu soal uang dan lain-lain, silakan, kami persilahkan untuk melakukan upaya hukum, sertakan bukti-buktinya. Biarlah ikuti ranah hukum. Jangan malah nyebar-nyebar ke media sosial, apalagi belum dipastikan isu ini benar dan lain-lain, apalagi nggak punya bukti. Waduh, itu kami rasa sih agak konyol ya. Maksud gue kalau memang dia pengacara yang baik ya, lawyer baik ya, dia tidak akan mengarahkan si Loli ataupun Fadel untuk bikin klarifikasi berujung ancaman untuk melaporkan ke Komnas HAM, Komnas Anak. Kalau pengacaranya itu ya, dia pasti akan memberikan mencari solusi gimana caranya supaya bisa memediasi si Loli sama maknya.